Ustadz tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kalau tidak bisa juga, nanti kita ketemu di mahkamah. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Narkosum ya. Sebelum angkat senjata, dia sudah diangkut oleh KPK. Bupati Meranti kena OTT KPK. Dan di sini sambil menyertakan screenshot sebuah artikel berita dari CNN, gusar Bupati Meranti, ancam gabung Malaysia dan angkat senjata. Ternyata hanya berselang beberapa bulan saja. Ini Bupati Meranti sudah terkena OTT dan diperiksa intensif oleh KPK. Nah, pasti di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani kaget ya. Wow, ternyata Bupati Meranti yang dulu pernah menyebut di Kemenq adalah diisi iblis atau setan gitu ya. Tetapi sekarang ini malah terkena OTT. Nah, sekarang terbukti kan siapa yang dimaksud oleh dari Bupati Meranti ini. Jangan-jangan dia menyebut dirinya sendiri ya. Ternyata sekarang kena OTT. Ya kita tunggu saja lah. Nanti biasanya kalau OTT ini biasanya sih ya pasti akan menjadi tersangka, itu biasanya. Nah, dari berita ini, yaitu dari Detik News, Bupati Meranti ditangkap KPK di rumah dinasnya. Di sini Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terkena operasi tangkap tangan OTT. Penyidik KPK menangkap Adil di rumah dinas. Dilansir dari Detik Sumut, penangkapan Adil dilakukan setelah KPK mengubek-ubek kantor Pemda Meranti selama 1,5 jam. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul menyebut sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Penyidik KPK meminta bantuan Polres untuk menangkap Adil. Kita tidak tahu dibawa kemana, tapi yang jelas sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, KPK ini minta bantu kita untuk membackup, ujar Andi Yul saat dikonfirmasi pada Jumat 7 April. Tak lama kemudian, tim KPK mendatangi rumah dinas Bupati Adil. Tim pengamanan Adil akan langsung membawanya ke Pelabuhan Buton menuju Pekanbaru. 1,5 jam sampai Bupati ketangkap di rumah dinas, kata Andi Yul. Periksa banyak, cuma saya tahu yang dibawa Pak Bupati saja. Dibawa penyidik pakai kapal Polair ke Buton sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini saya jadi penasaran, kira-kira bagaimana ya komentar-komentar dari para netizen. Dia angkat koper pindah ke sel pastinya Sebelum gabung Malaysia, gabung dulu ke penjara KPK. Dia memang ditarget, sangat mungkin direkayasa. KPK era Firly paling hujat. Pokoknya kalau ada statement yang agak-agak berlebihan biasanya nganu. Kok bisa-bisanya KPK ciduk Bupati Malaysia sih? Hal yang biasa jika ada orang yang berkoar-koar, banyak mulut seolah-olah membela negara atau rakyat. Itu biasanya menutupi kesalahan dan aibnya sendiri. Kadang memang membanggongkan. Seperti beberapa kawan bilang, kecilnya teman main, tuanya tiba-tiba punya kebun sawit sekian hektar. Jadi kontraktor top dan gak tahu prosesnya bagaimana. Jangan-jangan memang harus tanya KPK. Gabung Malaysia dekat amat, sekarang gabung di sel KPK. Ya memang pada waktu lalu, yaitu akhir 2022, memang statement dari Bupati Meranti ini menjadi kontroversial sekali. Bahkan juga menyebut Kemenq diisi oleh iblis dan setan dan semacamnya lah. Bahkan juga di situ juga akan mengangkat senjata dan mengancam akan bergabung ke Malaysia, yaitu karena tidak terima dengan dana bagi hasil minyak yang di Meranti ini. Tetapi berselang beberapa bulan pasti membuat masyarakat Indonesia terkejut ya. Ternyata Bupati Meranti ini yaitu terkena OTT KPK. Nah, ini bahkan ada berita pada 11 Desember 2022 yang lalu. Bupati Meranti ancam gabung Malaysia dan angkat senjata. Nah, di sini Bupati Meranti mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintah Republik Indonesia tidak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Adil dalam acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu. Dalam acara itu, Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, uang yang diperoleh tak sesuai dengan banyaknya minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya. Adil tak merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Afirman saat menjawab pertanyaan. Itu karena kami daerah miskin, kalau kami kaya, kami biarkan saja. Sudah ambil 10 triliun pun tidak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim.
Tetapi menurutnya daerah miskin ekstrim tapi malah terkena OTT ya. Sungguh terlalu sekali ya. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil uangnya entah dibawa kemana. Pemerataan kemana, seharusnya kami ini yang menjadi prioritas selanjutnya. Bahkan di situ ketika Bupati Meranti tersebut mengatakan akan mengangkat senjata dan gabung Malaysia, di sini juga ditanggapi oleh Syahroni pada waktu itu. Pernyataan itu sungguh sangat kontroversial sekali dan itu termasuk kategori makar. Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti akan angkat senjata untuk menyelesaikan hal ini. Apa perlu Meranti angkat senjata? Kan tidak mungkin, ucap Adil. Ya, tetapi apa boleh buat, ternyata hanya berselang beberapa bulan saja ternyata terkena OTT KPK. Jadi Anda bisa menilainya sendirilah mana yang diisi oleh setan dan iblis. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bupati Meranti M. Adil mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru pada 9 November yang lalu. Dalam acara tersebut, Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil DBH minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, uang yang diperoleh tak sesuai dengan banyaknya minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya. Adil tak merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Afirman saat menjawab pertanyaannya. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan saja, sudah ambil 10 triliun pun enggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim, kata dia dalam video di akun YouTube Diskominfotik Provinsi Riau pada Minggu 11 Desember. Jadi, kalau daerah miskin ada banyak minyak, Bapak Ibu ambil uangnya, entah dibawa kemana. Pemerataan kemana, seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Lanjutnya, Adil kembali mempertanyakan bagaimana bisa mendapatkan dari tambang minyak di Meranti bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang. Maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah, ujarnya. Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti angkat senjata untuk menyelesaikan hal ini. Apa perlu Meranti angkat senjata? Kan tak mungkin, ucap Adil. Dalam kesempatan itu juga, Adil juga sempat menyebut pegawai Kemenq berisi iblis dan setan. Pernyataan ini ia lontarkan lantaran kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang semestinya diterima Pemkab Meranti Riau. Ia menilai Meranti layak mendapatkan DBH dengan hitungan 100 US per barel. Namun menurutnya pada tahun 2022 ini DBH yang diterima hanya 114 miliar dengan hitungan 60 barel per US. Ia mendesak Kemenq agar DBH yang diterima menggunakan hitungan 100 US per barel pada 2023 mendatang. Kemarin, waktu Zoom dengan Kemenq, tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak-desak, barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US dollar per barel, kata Adil. Sampai ke Bandung, saya kejar Kemenq, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri bahwa itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan, isinya ini iblis atau setan, kata Adil. Pernyataan Adil ini pun menuai reaksi berbagai pihak. Salah satunya staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo yang menuntut Adil untuk minta maaf.
Kami keberatan dan menyayangkan perkataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenq iblis atau setan. Ini sungguh ngawur dan juga menyesatkan, ujarnya. Bahkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sekarang ini terkena operasi tangkap tangan OTT KPK. Penyidik KPK menangkap Adil di rumah dinas. Dilansir Detik Sumut, penangkapan Adil dilakukan setelah KPK mengubek-ubek kantor Pemda Meranti selama 1,5 jam. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul menyebut, sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, penyidik KPK meminta bantuan Polres menangkap Adil. Kita tidak tahu dibawa kemana, tapi yang jelas sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, KPK ini minta bantu kita untuk backup, ujar Andi Yul saat dimintai konfirmasi pada Jumat 7 April 2023. Tak lama kemudian, tim KPK mendatangi rumah dinas Bupati Adil. Tim pengamankan Adil dan langsung membawanya ke Pelabuhan Buton menuju ke Pekanbaru. 1,5 jam sampai Bupati ketangkap. Bupati ketangkap di rumah dinas, kata Andi Yul. Diperiksa, cuma saya tahu dibawa Pak Bupati saja. Dibawa penyidik pakai kapal Polair ke Buton sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, katanya. Ali Fikri menyebut sejumlah pejabat turut ditangkap, termasuk diantaranya adalah Bupati Adil. Beberapa pihak sudah ditangkap, diantaranya Bupati. Saat ini tim KPK masih bekerja terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak, kata Fikri. Bahkan diketahui pada waktu itu, sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Bupati Meranti Muhammad Adil sempat mencuri sorotan karena beberapa omongannya yang kontroversial. Tak cuma menyebut Kementerian Keuangan Kemenq berisi iblis, Bupati Meranti pun sempat mengancam akan bergabung dengan Malaysia. Bukan itu saja, Muhammad Adil pun pernah mengancam angkat senjata melawan Indonesia. Celotehan Muhammad Adil itu viral di jagat maya media akhir tahun lalu sebagai buntut kekecewaan kepada pemerintah yang dianggapnya tidak mengurus Kepulauan Meranti dengan benar. Lebih tepatnya, ucapan berbahaya itu disampaikan Muhammad Adil saat rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru pada 9 November 2022 lalu. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami daerah kaya, kami biarkan saja, sudah ambil 10 triliun pun enggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim, ujar Muhammad Adil. Saat itu seperti dikutip kilat.com. Keluhan itu merupakan buntut kekecewaan Muhammad Adil karena dana bagi hasil DBH dari Kemenq yang menurutnya tidak sesuai. Padahal menurut Muhammad Adil, Kepulauan Meranti menghasilkan minyak yang banyak. Maksud saya, kalau Bapak tidak mau mengurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah, ancamnya. Apa perlu Meranti angkat senjata? Kan nggak mungkin, ucap Adil saat itu. Adapun ancaman Adil sempat ditanggapi Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni sebagai sikap yang berpotensi masuk kategori makar. Hati-hati, ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar, kata Ahmad Syahroni dalam keterangannya tertulis. Ucapan Bapak yang menghina kementerian dan ancaman menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan juga sangat provokatif, sambungnya. Ancaman Adil saat bergabung dengan Malaysia dan angkat senjata menjadi sorotan warganet usai kini Bupati Meranti ditangkap KPK. Sebelum angkat senjata, dia sudah diangkut KPK. Bupati Meranti kena OTT KPK, cuit Narkosum
pada Jumat 7 April 2023, dikutip dari kilat.com. Biasanya, yang banyak omong itu sedang menyembunyikan sesuatu, ujar asal berkata. Gayanya bela rakyat, padahal dia malingnya, cuy. Sementara komentar Cipto Purnowo. Diketahui Bupati Meranti Muhammad Adil ditangkap dalam operasi tangkap tangan OTT KPK pada Kamis 6 April 2023 malam. Muhammad Adil diduga korupsi bersama para pejabat lain di wilayah Pemkab Meranti dan saat ini masih dalam pemeriksaan intensif. KPK diketahui melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan sejumlah pejabat Pemkab Meranti. KPK membawa Bupati Meranti Muhammad Adil dari Pekanbaru ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Betul, masih dalam perjalanan, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada detik.com pada Jumat 7 April 2023. Bupati Meranti dan sejumlah pihak yang terjaring OTT KPK selanjutnya akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Mereka kemudian akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. KPK sebelumnya menjaring Bupati Meranti Muhammad Adil dalam sebuah OTT. KPK menangkap tangan Bupati Meranti bersama puluhan pejabat Pemkab Meranti. Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Dan juga ada pihak swasta imbuhnya. KPK diketahui melakukan sebuah OTT Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan sejumlah pihak. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kemudian diperiksa intensif oleh KPK. Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan-bahan keterangan dari beberapa pihak. Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai kegiatan keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat, kata Ali Fikri. Bupati Meranti diduga tertangkap tangan sedang melakukan korupsi. KPK juga mengamankan sejumlah pihak bersama Bupati Meranti. Benar, tadi malam pada 6 April, tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, ujar Ali Fikri. Beberapa pihak sudah ditangkap, di antaranya Bupati imbuhnya. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Meranti Muhammad Adil setelah operasi tangkap tangan. KPK melakukan operasi tangkap tangan Bupati Meranti Muhammad Adil. KPK bahkan menangkap tangan Bupati Meranti bersama puluhan pejabat Pemkab Meranti. Sejauh ini, puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Dan juga ada pihak swasta imbuhnya. PK diketahui melakukan OTT Bupati Meranti Muhammad Adil dan sejumlah pihak. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil diperiksa intensif oleh KPK. Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami akan mengumpulkan semua bahan untuk keterangan dari beberapa pihak. Setelahnya pasti kami akan menyampaikan hasil lengkap kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat. Bupati Meranti diduga tertangkap tangan sedang melakukan korupsi. KPK juga mengamankan sejumlah pihak bersama Bupati Meranti. Iya benar, tadi malam 6 April tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, ujar Ali Fikri. Beberapa pihak sudah ditangkap, diantaranya Bupati imbuhnya. KPK
akan memiliki 24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Meranti Muhammad Adil setelah operasi tangkap tangan tersebut.